Bersatulah Indonesia, jangan pernah Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, Anda bersama kami Pro 1 RRI Manado untuk kesempatan Manado siang ini di edisi Kamis 24 April 2025. Senang sekali saya Priscila Balebu bisa menjumpai Anda kembali pendengar untuk Dialog Mozaik Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di kesempatan siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban. Narasumber juga sudah hadir di studio Pro 1 siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Ketua LPKRI DPD Sulawesi Utara, Bapak Stefanus Sumampo. Selamat siang, Pak Stefanus. Selamat siang. Ya, lebih dekat lagi, Pak. Selanjutnya ada juga Sekretaris Provinsi, maksud kami Sekretaris DPD LPKRI Sulawesi Utara, ada Bapak Ronald Sengkei. Selamat siang, Pak Ronald. Selamat siang juga. Ada selanjutnya pendengar Pak Michael Pusung selaku Ketua DPC LPKRI Kota Manado. Selamat siang, Pak Michael. Selamat siang. Gimana kabar siang hari ini, Bapak-bapak? Sehat. Sehat luar biasa. Cukup bersemangat ya. Ini akan membahas terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban, dan ini menurut sebanyak masyarakat juga pendengar terkait dengan hal ini, fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kami juga mengundang Anda bergabung nanti bersama kami di sambungan telepon 082195835080, SMS juga WhatsApp chat, dan tinggalkan komentar Anda juga di YouTube kami RRI Manado. Siang hari ini kami sudah bersama LPKRI perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, ada juga pengurus cabang. Namun kita akan ke Pak Stefanus terlebih dahulu. Pak Stefanus, LPKRI sudah sering kita dengar memang Lembaga Perlindungan Konsumen. Namun bisa memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat mungkin di awal, apa itu LPKRI? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasikan tentang hak dan kewajiban tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia nomor 8 tahun 99. Adapun LPKRI, Lembaga Perlindungan Konsumen ini didirikan dan terbentuk dari Dirjen Perindak. Dan kami secara legalitas ke Kemenkumham, dan kebetulan kami berpusat di Jawa Timur dan untuk kantor cabang besar ada juga di Jakarta. Jadi ketua umum saya Muhammad Faiz Adam. Kami ini yang cabang Sulawesi Utara sudah berkiprah dari semenjak 2017 hingga kini. Ya, kita sudah menghadapi untuk dalam hal pembelaan terhadap konsumen itu sampai ke pengadilan sudah kira-kira 175 dan 215 yang kami daftarkan ke PN. Yang 175 ini yang memang betul-betul sampai ada putusan. Dan yang 215 totalnya itu terjadi negosiasi. Di dalam pengadilan setelah sidang mediasi tercapailah kesepakatan. Baik, dari tahun berapa tadi itu Pak Stefanus? Kalau kita pelantikan resmi di kantor gubernur waktu itu tahun 2018. Kasus yang disebutkan data tadi dari tahun berapa? 2018 juga? 2018. Baik. Jadi hanya sekitar beberapa ratusan kasus itu seprovinsi Sulawesi Utara ya? Sesulut. Sedikit tugas pokok dan juga fungsi dari LPKRI mungkin bisa menggambarkan ke masyarakat apa saja yang dikerjakan. Tugas kami adalah mencerdaskan masyarakat konsumen, memberitahukan tentang hak-hak dan kewajiban konsumen, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif,
Tidak ada yang dirugikan antara konsumen dan produsen, dalam hal ini pelaku usaha dan masyarakat. Ada beberapa juga tentang hak-hak, tentang asuransi, tentang BPJS. Jadi kita mengedukasi masyarakat supaya ketika kewajiban dan ataupun haknya tidak sesuai, jadi kita jadi penengah di situ. Entah itu perusahaan BUMN ataupun swasta ataupun koperasi juga ada. Oke. Jadi memang bukan hanya di satu masalah saja, namun secara umum banyak sekali Pak Stefanus ya, dan memberikan pemahaman yang benar ke masyarakat seperti apa harusnya konsumen mendapatkan hak-haknya. Seperti itu kurang lebih. Pak Ronald, mungkin bisa menambahkan sedikit dari tahun 2018 begitu, selaku sekretaris ini Pak Ronald, melihat yang ada di Kota Manado secara khusus juga Sulawesi Utara secara umum, melihat kecerdasan konsumen dari tahun 2018 sudah ada peningkatankah atau seperti apa? Kalau bicara peningkatan, saya kira sudah ada peningkatan. Artinya ketika masyarakat ini terima masalah atau ya biasa orang punya kendaraan ya katakanlah itu mobil atau motor. Nah ketika kendaraan mereka bermasalah, masalah angsuran dengan lembaga pembiayaan, itu baru mereka mencari tahu seperti apakah hak-hak dan kewajiban mereka. Nah mungkin tidak logis daripada seorang, artinya masyarakat yang memiliki kendaraan ini mungkin dia sudah membayar sekian bulan, sekian tahun. Lantas ketika kendaraan ini dibawa ke kantor untuk menyelesaikan administrasi masalah angsuran ini, lantas tiba-tiba kendaraan ini ditahan. Nah pasti dia akan berpikir, hak saya kok, kewajiban saya memang saya sudah bayar, tetapi ada mungkin bunga atau apa yang mungkin berlebihan sehingga menyulitkan masyarakat atau konsumen ini. Nah dari situ dia ingin mencari tahu seperti apakah hak saya lewat lembaga ini, melapor ke kita, nanti kita edukasi, kita memberikan penjelasan, penyampaian sehingga dia mengerti. Iya. Baik, Pak Michael, sedikit Pak Michael, tadi disampaikan ternyata masyarakat Manado juga nanti ada masalah baru mencari LPK begitu ya. Harusnya ternyata sudah mendapat pemahaman ini melalui seperti ini, sosialisasi begitu. Di Kota Manado juga kita sering lihat viral di media sosial terkait dengan pengejaran perampasan kendaraan. Nah, menurut Pak Michael sendiri kondisinya seperti apa? Kalau dari beberapa data yang tadi disebutkan untuk Kota Manado sendiri. Iya, kalau khususnya Kota Manado itu paling besar. Dalam penarikan kendaraan itu yang di jalan. Itu sesuai dengan aturan itu tidak bisa. Karena mereka konsumen ini lagi membayar kan. Dia tunggakan 2 bulan. Kok sudah langsung ditarik. Nah, itu secara aturan tidak bisa. Tarik-menarik di jalan itu dia tidak bisa. Yang bisa menarikan kendaraan itu dia hanyalah putusan pengadilan tingkat pertama Kota Manado. Baik. Nah, jadi kita sampaikan ke masyarakat, beberapa masyarakat yang sudah datang mengadu kepada saya, DP cara-cara untuk mengadu itu saya sudah atur bahwa di pengaduan sama saya dan untuk sidang itu dia ada pengacara kami di Kota Manado. Jadi dari pihak leasing sama sekali tidak boleh menarik kendaraan seperti Nggak itu? bisa, itu memang melanggar aturan. Baik. Kecuali itu mereka gelapkan kendaraan itu dia. Itu memang nggak salah kalau memang aturan. Nah, kemarin sempat juga beberapa kejadian sempat viral di kawasan terjadi pengejaran seperti itu di jalan, bahkan membahayakan masyarakat yang lain, kejar-kejaran dari debt collector juga konsumen begitu Pak Michael. Dari LPK RI sendiri seperti apa merespon? Kalau kita itu dapat kabar langsung kita turun lapangan, langsung connect dengan aparat setempat yang dekat situ. Baik, langsung ke aparat. Polres Manado supaya dampingi kami untuk keamanan. Langsung melaporkan ke aparat minta pendampingan begitu ya. Iya. Oke, baik. Itu dia pendengar sedikit untuk Anda terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban. Juga Anda sudah mengetahui tadi LPKR itu seperti apa tugas pokok dan juga fungsinya. Semoga kita siang hari ini juga mencari tahu ataupun bahkan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Jangan lantas nanti ada masalah ketika Anda bermasalah dengan leasing baru mencari LPKR. Dari awal sudah mencegah lebih baik sebenarnya ya. Silakan bergabung bersama kami nanti di 082195835080. Kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi, Kanal Informasi.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Dialog Mosaik Indonesia di kesempatan kali ini terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban. Sudah hadir LPK RI, DPD Provinsi Sulawesi Utara juga DPC Kota Manado memberikan kesempatan untuk Anda bertanya bersama kami di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi sambungan telepon 0821 9583 5080. Kita akan sapa terlebih dahulu Bapak-bapak pendengar kita. Halo, selamat siang Mosaik Indonesia. Halo, selamat siang. Selamat Forum Kawan UA dengan Priscilla. Mosaik Indonesia, Pak. Forum Kawan UA tadi pagi Mosaik jam 9. Indonesia. Iya. Bapak Oke. siapa di mana? Oke, dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono, silakan Pak Sartono dengan narasumber siang hari ini. Oke, terima kasih kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, berbicara tentang hak dan kewajiban yang berkendara mau roda 2 maupun roda 4, itu masuk kategori kira-kira yang pertanyaan saya begini Pak. Itu ada pakai jangka waktu itu atau berapa jangka waktu berapa bulan untuk keterlambatannya? dia mau masuk ke pengadilan. Oh, baik. Dan sudah berapa banyak kendaraan yang masuk ke pengadilan. Dan yang kedua, kira-kira kalau ada yang biasanya kan kredit, mohon maaf, cerita kredit kan ada jangka waktu dan ada uang muka yang untuk menjangka waktu yang pendek. Tapi biasanya kan itu dong kita bilang. Biasanya kalau hak dan kewajiban ini berarti kita tahu kita kewajiban kita apa, hak kita apa. Jadi ini kan banyak permasalahan yang banyak di masyarakat kita ini. Kalau rasa dan ini mohon maaf kalau rasa apa, jangan Mbak Ame, supaya nak menyiksakan kita sendiri. Ini mohon maaf. Kalau tahu kita mau ambil kendaraan ini, berarti kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Iya kan? Dan begitu. Jadi ada berbicara hak dan kewajiban, kita mesti tahu itu hak dan kewajiban itu apa. Bukan kasihan nanti orang kasihan mau datang batagi, kolektor baru jadi permasalahan. Banyak di lapangan begitu, khususnya di kampung-kampung. Malahan tuh dong kasih jual. Nah itu bagaimana itu Pak? Kalau ada yang jual itu bagaimana itu untuk dikembalikan? Terima kasih. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Pertanyaannya masyarakat bingung intinya Pak ya. Seperti apa sebenarnya juga memberikan sedikit advice kepada masyarakat, sedikit masukan. Ketika ditagih begitu ya, harusnya mengetahui juga kewajibannya seperti apa. Terima kasih Pak Sartono. Kita ke penelpon di belakang Pak Sartono 082195835080. Halo, selamat siang Mosaik Indonesia. Halo, selamat siang. Siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Pak Onal. Pak Onal di? Winangun. Di Winangun. Langsung Pak Onal dengan narasumber dari LPK RI. Pak, begini, kita kan ada Tapeta Manto. Nah, dorang memang Tapeta Manto itu sana bastor berapa bulan itu. Kong DP motor ada parkir di salah satu bank, begitu. Kong tiba-tiba datang 3 orang yang langsung bilang, oh ini motor ini belum lunas dan sebagainya. Baik. Ya. Kong Tapeta Manto ini gua ada.
Nah, kong sudah baku ambil di situ, tapi minta bayar Pak. Nah, minta bayar ini nggak minta bayar dalam hal sesuai dengan yang mungkin DP tunggakan, tapi orang cuma yang penting uang tutup mulut begitu dong. Apakah memang begitu debt collector juga kalau misalnya pada kasus-kasus yang ditemukan LPK dengan pelaporan juga oleh masyarakat. Baik Pak Onal, karena itu kalau saja. melihat kan ini sepung lidang toh. Baik. Begitu. Itu saja Pak Onal. Oke, cuma itu saja. Baik. Ya, makasih. Terima kasih Pak Onal yang ada di Winangun sudah bergabung. Ternyata ini bukan hanya penarikan, ada juga permintaan uang begitu Pak ya, agar supaya mungkin aman semuanya. Kita akan menunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar. Kami tampung dulu di 082195835080 agar nanti dijawab sekalian untuk Mosaik Indonesia siang hari ini terkait dengan perampasan kendaraan. Halo, selamat siang Mosaik Indonesia. Selamat siang, Priscila. Siapa di mana Pak? Dengan Pak Jokowi di Tomohon. Pak Jokowi di Tomohon langsung. Kita lihat kok ini apa? Backing tambah-tambah kerja Pak polisi. Baik. Ini kan backing tambah kerja Pak polisi. Kalau kita kan, halo Pak Jokowi. Nah, kalau kita kan begini, kita kalau ambil oto atau kredit kan kita tahu kita pe kewajiban. Baik. Tentu kan tuh kalau so lewat waktu, ya pasti akan ditanyakan oleh pemberi kredit tuh. Leasing, ya. Jadi Torio yang leasing, orang kan tuh pe kewajiban itu dong mesti tanya. Jadi kita mesti bilang begini pemasyarakat, mesti mengerti apa kita ambil, kita pakai kewajiban ini. Kalau kita, ya bisa saja digunakan oleh orang-orang tertentu, dia suruh tuh debt collector, angkat kamari itu mobil sana. Jadi kita lihat begini, seorang masyarakat, so suka kok ambil oto begitu, baru serta mau bayar kredit malas, serta dapat tarik keberatan. Kita melihat itu, kok making susah polisi kan akhirnya juga polisi yang sibuk, pengadilan yang sibuk. Ini tak kira mesti juga berpikir kok orang kalau hal-hal begitu, jangan tambah-tambah ruwet. Pak Jokowi, ada pertanyaan. Ada pertanyaan Pak Jokowi. Kita mesti sadar, kita mampu atau enggak? Kalau enggak mampu kok jangan. Baik. Begitu, itu kan saja. Mesti begitu dia pola pikir orang. Jangan kok cuma gengsi. Sama itu tadi cuma gengsi ambil coba begini. Pak Jokowi. Itu semua mesti ada perhatian. Pemberi dan penerima mesti mengerti bahwa orang kewajiban, orang hak ini, kewajiban ini. Saya kira itu kesadaran yang paling penting. Itu saja. Terima kasih. Ternyata ini dari Pak Jokowi di Tomohon hanya memberikan tanggapannya, opininya ya terhadap masyarakat yang ternyata tidak mampu untuk kredit. Namun Pak Jokowi ya, di sini siang hari ini mudah-mudahan bisa memberikan juga pemahaman bahwa Anda sebagai konsumen ada hak-hak yang perlu dilindungi begitu. Jadi memang itu dua permasalahan yang berbeda ketika berbicara di Mosaik Indonesia siang hari ini ya. Masih menampung 082195835080 untuk Anda pendengar yang mungkin pernah bermasalah dengan leasing, pernah mengalami kasus serupa dengan topik kita di kesempatan siang hari ini terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban, ataupun bahkan Anda memiliki kasus sudah terlambat berbulan-bulan ingin bertanya langsung seperti apa hak dan kewajiban Anda. Jadi semuanya sebenarnya mungkin bisa menemukan solusi yang tepat, yang terbaik. Untuk itulah ada LPK RI yang sudah hadir siang hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di 082195835080. Kita mulai tadi dari Pak Sartono yang ada di Kombos. Ini Pak Stefanus katanya seperti apa sebenarnya kewajiban ataupun bahkan hak juga masyarakat ketika mengalami permasalahan seperti itu. Juga masyarakat juga mungkin bingung begitu, apakah ditarik dari leasing boleh atau tidak, sah secara hukumnya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini kita bahas. Jadi himbauan saya dan juga saya sedikit mengedukasi. Memang untuk masyarakat dalam hal ini menjadi pangsa pasar ya. Perusahaan itu sebenarnya lebih bertanggung jawab. Karena ketika mereka mendirikan suatu perusahaan dengan izin dan segala persyaratan, konsekuensi mereka sudah tahu. Karena ini kan istilahnya mereka menjual barang dengan cara mengangsur.
Jadi ibarat mereka juga sama dengan istilah buka toko. Nah, jadi tidak sepenuhnya masyarakat itu salah, karena masyarakat ini awam. Nah, mestinya ada edukasi dan juga beberapa stakeholder yang harus dan sepatutnya dihubungi oleh perusahaan, bekerja sama untuk tujuannya mencerdaskan, mengedukasi, memberikan informasi yang sebaik mungkin tentang produk, barang ataupun jasa yang beredar. Nah, dalam hal ini ketika terjadi, sebenarnya kalau menurut hemat kami setelah kami perhatikan, yang lebih banyak dirugikan masyarakat. Nah, sehingga sekian kira-kira 20 tahunan dari berkembangnya perusahaan-perusahaan pembiayaan, memang oknum di dalam masyarakat dan di dalam perusahaan, padahal semua tujuannya baik ya. Debt collector itu adalah profesi mulia juga, karena tujuannya dia mengingatkan, menagih. Nah, tapi ketika dia sudah mengeksekusi, merampas kendaraan tidak sesuai dengan aturan hukum, nah itulah yang dia melanggar aturan. Di mana mungkin perampasan ini di pasal 368 sebagai perampasan, itu masuk pidana ancaman hukuman 6 tahun karena tindakan perbuatan yang dilakukan. Terlepas dari utang piutang berdasarkan kontrak dan berdasarkan sertifikat fidusia, kita cek dulu, biasa kita cek, dan selama ini sebagian besar kita temukan fidusianya itu aspal. Walaupun berbarcode, tetapi setelah kita cek, justru konsumen tidak pernah dari awal memegang sertifikat fidusia, dan tidak pernah memberi akta permohonan dan perjanjian fidusia sehingga terbitlah sertifikat fidusia. Nah, itu dalam satu konteks menjual barang secara mengangsur dengan down payment uang muka. Jadi untuk masyarakat ada himbauan saya juga dan kami juga sebagai pengurus jajaran LPKRI Sulut. Jangan tergiur, walaupun ada promo segala macam dengan uang muka ringan, uang belakang berat nanti. Akhirnya susah. Kalau tidak mampu ya. Iya, jadi itulah menurut Pak Sartono menanyakan masa waktu, sehingga temannya ada keterlambatan. Itu merupakan salah satu pelanggaran ketika terjadi perampasan. Karena dia tidak bisa dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti ataupun dokumen yang berlaku. Harusnya ke pengadilan berapa lama berarti Pak Stefanus? Di kita sebenarnya ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu di Dirjen Perindak ataupun di Perindak Provinsi. Tapi kadang karena banyaknya kasus, memang lebih patut secara hukum kata perusahaan besar, kita lebih ke pengadilan negeri. Ada gugatan sederhana 25 hari. 25 hari. Nah, jadi kadang, tapi banyak juga yang terjadi mediasi sebelum ke pengadilan. Ada 3 kali mediasi, ternyata ada putusan tertinggi di mana ada musyawarah mencapai mufakat. Berarti bisa lebih lama begitu ya? Oh enggak, itu batasnya 25 hari. Baik. Oke, kita akan ke Pak Ronald terlebih dahulu. Pak Ronald menanggapi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak, sama nama ini Pak Ronald. Pak Onal juga di Winangun. Katanya kasusnya temannya parkir terus ditarik debt collector, namun sebelum penarikan menawarkan cincai-cincai lah Pak Onal katanya. Kalau ada uangnya aman kok. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kalau lihat situasi seperti itu, kita sebagai konsumen tanya dulu ke orangnya, apa orang ini benar-benar orang perusahaan, surat, minta identitas, tanda pengenal. Jangan mungkin ketika kendaraan kita mungkin menunggak, ketika orang datang, kita pikir solusi itu yang bisa dicapai. Padahal sebetulnya itu akan menimbulkan masalah. Nah, saya berikan contoh, dia bayar. Lantas orang ini tidak meneruskan ke kantor. Nah, yang bertanggung jawab siapa? Kan seperti itu. Dan itu banyak terjadi di lapangan. Makanya lewat mungkin penyampaian ini saya ingin memberitahukan kepada masyarakat pada umumnya, ya seluruhnya, agar supaya lebih berhati-hati ketika berjumpa dengan oknum-oknum seperti itu. Kita lebih waspada untuk menanyakan yang pertama identitas, yang kedua kalau seandainya saya bayar solusinya apa?
Bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi sah atau bagaimana? Jangan nantinya itu ya, sekali lagi saya katakan, ketika kita memberikan itu uangnya itu tidak sampai ke kantor. Nah, harap-harap tunggukannya 2 bulan, akhirnya sudah 6 bulan, 5 bulan. Loh, kok saya sudah bayar yang lalu, Pak? Ke siapa? Itu orangnya yang sering terjadi. Iya, orangnya yang mana? Ketika mungkin kan sekarang sudah ada media sosial. Kita bawa handphone, kita foto. Ya, orang ini pernah kerja di sini tapi tahun yang lalu sudah resign. Nah, ini yang banyak kali terjadi. Ya, yang dirugikan siapa? Ya pasti konsumen itu sendiri. Jadi ketika ada penawaran seperti itu sebaiknya Ya, tidak. sebaiknya ditolak. Baik. Iya, sebaiknya ditolak. Atau dilaporkan mungkin Atau saat ini, dilaporkan. kalau sudah terjadi ya. Iya, Oke. seperti Pak Michael menanggapi apa tadi Pak Jokowi di Tomohon menyampaikan juga cukup panjang keterangannya begitu ya. Namun tidak ada pertanyaan di dalamnya. Mungkin melengkapi juga apa yang disampaikan Pak Stefanus juga Pak Ronald juga menanggapi Pak Jokowi di Tomohon. Silakan Pak Michael. Oke. Pak Jokowi yang pertanyakan sama kami itu mengenai itu kredit ya. Ya, jadi kalau mau bawa kredit itu dia kalau memang tidak mampu jangan. Tawaran paling banyak di lapangan itu dia. Itu sama dengan ketua provinsi sampaikan bahwa murah di muka, berat di belakang. Nah, jadi itu masyarakat juga kan paling banyak gengsi. Jadi orang mau ndak mau juga masyarakat pahami dan sadari bahwa kalau memang kita nggak mampu cuma mampu sampai 6 bulan jangan, ya kan? Banyak kan masyarakat kan yang membutuhkan kendaraan untuk bermodal usaha. Pekerjaan usaha ya. Ya, tapi itulah kita sebagai lembaga perlindungan konsumen kami di tengah-tengah. Kami di tengah-tengah ini dia solusinya untuk DP hukum. Nah, di situ ada bidang hukum juga kami yang untuk pengadilan. Baik. Jadi kalau ada masyarakat yang mau mengeluh kepada kami, silakan datang pengaduan kepada kami siap. Jadi istilah kata kalau sudah terlanjur ada masalah, semua bisa ke LPK begitu ya, mencari jalan keluar solusi yang terbaik seperti itu tanpa harus ada pidana di sana. Oke, Pak Stefanus sedikit menambahkan tadi disampaikan debt collector yang membawa fidusianya seperti itu yang aspal. Sebenarnya untuk apa berarti mereka membawa yang aspal seperti itu? Apakah hanya untuk menakut-nakuti konsumen atau seperti apa? Ya, kadangkala ada beberapa debt collector yang saya temui di lapangan kurang paham juga karena mereka mungkin basicnya memang cuma penagih hutang ya. Nah, tapi juga ada juga oknum-oknum yang bergaya-gaya premanisme. Ini yang sering kita edukasi juga. Istilahnya mereka juga mencari nafkah, tapi jangan sampai melanggar hukum. Karena aturan-aturan hukum ini yang harus kita junjung tinggi. Jangan sampai masalah-masalah itu yang menjebak masyarakat dengan fidusia yang justru bisa menyesatkan masyarakat. Nah, selama penelusuran kami di berbagai perkara sampai pun di pengadilan, keabsahan fidusia ada beberapa hal. Contoh, misalnya dia sudah beli cash, dia sudah pegang BPKB, lantas kendaraan ini digadaikan. Ketika mau dirampas, tiba-tiba ada fidusianya. Padahal di pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia, di mana dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa gadai tidak ada fidusia. Nah, ini kok bisa keluar? Itu adalah istilah dan salah kaprah yang luar biasa menyesatkan masyarakat. Masyarakat yang awam dan cuman sekilas pemahaman tentang fidusia ada yang menyerah, tapi ada juga yang sudah teredukasi, entah dia secara otodidak membaca atau dengan media-media sosial, dia akan melawan, di mana dia sudah paham. Kamu tidak bisa mengeksekusi, kalau menagih dengan sopan kami terima. Dan masyarakat itu harus paham juga, menanyakan kartu yang sah atau surat tugas dari debt collector ini yang sudah tersertifikasi, terverifikasi, dan juga dari PT mana dia sebagai eksternal. Baik. Nah, itu satu juga saya mohonkan agar masyarakat kalau memang nggak mampu harus hitung. Jadi ingat pesan saya bahwa kredit itu menyengsarakan. Jangan kita tergiur dengan penawaran-penawaran
ataupun promo-promo kendaraan yang sudah dipajang baru, tipe baru, uang muka ringan. Padahal ada peraturan menteri di mana 30 dan 35% efektif untuk uang muka. Itu yang terjadi. Kalau uang muka di 30-35%, mungkin harga 300-an juta, itu dia harus hampir 90 juta, hampir 100 juta. Dia nggak jadi beli. Tapi ketika promo uang muka cuma 14 juta, langsung 20 beli. Juta, 30, dia bilang wah bisa. Itulah. Nah, baru masalah asuransi itu adalah suatu hak yang memang notabene kita sering temukan kurang jelas. Asuransi untuk pembiayaan tadi ya. Iya. Nanti kita akan bahas Pak Stefanus. Kita akan ke pertanyaan terlebih dahulu dari pendengar juga pemirsa RRI Manado yang ada di WhatsApp. Selamat siang narasumber, selamat siang host Tabea juga. Cuma mau menanggapi topik mosaik dengan opini publik. Cuma mau bilang katanya untuk surveyor yang ada di finance supaya betul-betul dalam melakukan survei kepada konsumen yang mengajukan kredit kendaraan. Karena awal dari permasalahan tidak bisanya konsumen membayar kredit karena adanya survei yang tidak benar dari Arif di Bitung. Untuk finance ini berarti untuk pihak leasingnya. Lanjut lagi, ada Pak Agus, bagaimana dengan denda keterlambatan pembayaran? Banyak kasus kredit sudah lunas, tapi BPKB kendaraan tidak bisa diambil konsumen karena dibebankan dengan denda yang begitu besar. Selanjutnya, Ari Kristo di Ranotana. Ini juga menjadi pertanyaan pamungkas karena ketika tadi sudah dibilang tidak boleh ada penarikan perampasan kendaraan di jalan, lantas sebagaimana katanya harusnya sikap masyarakat apabila dicegat oleh debt collector di jalan. Dalam hal ini tadi sempat disampaikan di awal hanya pengadilan lah yang berhak untuk mengeksekusi. Kita mulai dari Pak Michael mungkin menanggapi dari Pak Agus tadi. Bagaimana dengan denda keterlambatan ini Pak Michael? Banyak kasus sudah lunas, tapi BPKB tidak bisa diambil oleh konsumen karena denda yang begitu besar. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih. Pak Kristo ya? Yang Pak Agus kalau denda. Pak Agus. Ya. Itu banyak terjadi di lapangan. Saya barusan ada terima pengaduan konsumen itu dia. Dia udah lunas. Sudah lunas tapi BPKB tidak bisa diambil karena ada denda dan biaya penarikan. Nah, di situ kita bilang enggak ada itu dia. Kalau secara aturan. Jadi kita bilang kalau mau lanjut kita ke pengadilan. Ternyata konsumen mau. Kita lanjut ke pengadilan. Kita atur itu DP aturan yang ada di LPKRI dan kita ketemu dengan bidang hukum kita untuk tindak lanjuti. Sebenarnya itu tidak ada itu dia untuk biaya penarikan dengan denda itu dia DP denda itu dia kita lihat dari 1.000 jadi 2.000, 2.000, 4.000 jadi berlipat-lipat ganda. Di situ sebenarnya ada keringanan. Itu ini bidang dari Pak Ronald ya. Pak Ronald itu yang ini. Jadi kita cuma ajakan ke konsumen, ayo kita ke pengadilan. Baik, Pak Ronald menanggapi ternyata bidangnya Pak Ronald ini, silakan. Ya kalau terkait masalah denda, ya terkadang saya langsung ke perusahaan itu, perusahaan pembiayaan. Nah di sana ketemu dengan yang bersangkutan, yang menangani, kita tanya sebetulnya hak daripada konsumen ini seperti apa? Kenapa BPKB ini nggak bisa keluar? Oh Pak ini sekian persen harus bayar ini. Nah kalau saya tanya apa bisa dinegosiasi agar supaya konsumen ini punya kemudahan untuk bisa memiliki, dia bisa memiliki BPKB itu. Dan karena kalau bicara BPKB itu akte mobil, nah itu kan berfungsi dan manfaatnya banyak, bisa digadaikan kembali untuk ambil uang dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan seseorang, ya, kebutuhan konsumen. Tapi terkadang kalau kita mungkin tidak kawal sampai ke ke lembaga perusahaan pembiayaan, terkadang konsumen ini disudutkan, disampaikan harus bayar inilah, harus bayar itu, biaya ini. Kan ketika dijumlah itu lumayan besar, ya, dan pada akhirnya konsumen ini tidak mampu lagi untuk membayar. Akhirnya BPKB ini terbengkalai lagi dari bulan ke bulan. Baik. Ya. Selama ini lebih banyak konsumen yang paham atau yang takut malah Pak Ronald? Ya justru berimbang. Banyak yang paham, artinya itu kan
sekarang sudah media sosial. Artinya orang itu mencari tahu lewat media sosial. Ada Meta AI di sana bisa diketik, ya kan? Jadi orang ingin mencari tahu, tetapi penasarannya kenapa selalu konsumen ini dirugikan. Iya, mau bayar sekian, katanya Pak ini masih ada tahun begini masih ada yang bisa yang akan dibayar. Jadi seakan-akan konsumen ini ketika melihat ya jumlah itu semakin besar, makin stres, dan akhirnya mereka cari jalan, artinya mencari jalan untuk saya memberitahukan, silakan saja konsumen itu kan punya, kita sebagai warga negara itu karena ini negara hukum, ya kita punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah mungkin bapak atau ibu ingin memproses ini sampai ke pengadilan negeri, terserah, kita bisa memfasilitasi. Tetapi terkadang saya pergi, artinya untuk membantu ya menyelesaikan, menegosiasi di sana, memediasi agar supaya ada titik temu. Dan terkadang juga ada yang beberapa perusahaan yang memang memberi jalan keluar, dan akhirnya BPKB itu bisa. Yang akhirnya bisa membuat konsumen gali lubang tutup lubang, Pak ya. Inilah seperti itu. Yang akan menambahkan Pak Stefanus, silakan terkait dengan denda keterlambatan ini. Seperti apa Pak Stefanus? Oke, terima kasih. Jadi ini salah satu edukasi yang akan mungkin saya pertegas dan supaya bisa menjadi atensi. Itu sejak ada keputusan MA nomor 2027 KBU 1984 tentang dan tanggalnya 23 April dan telah disahkan 1986. Bunyinya begini, dia memutuskan bahwa denda ataupun penalti yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan suatu bunga terselubung. Maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak. Ini merupakan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sudah 1986 sudah menjadi perma. Jadi itu adalah ada suatu dasar jurisprudensi dari pengadilan ketika ada masalah ini. Ini termasuk dipakai juga tentang Surat Edaran Mahkamah Agung ini, di mana denda berarti bunga ini sudah double ya. Nah, kan dimanapun yang menyangkut rentenir. Jadi ini sudah berbicara tengkulak berarti. Nah, cuman karena perusahaan ini berbadan hukum. Nah, itulah yang kita pertegas. Sehingga kalaupun ada oknum-oknum yang menerapkan denda dan sudah saya lihat sebagai pungli yang berlebihan kepada konsumen, dalam hal ini dalam melunasi kendaraan atau yang sudah lunas, padahal ketika dia lunas, mana pernah mereka mengatakan bahwa asuransinya gimana, koordinasi di mana asuransi adalah hak yang kadang sudah turut terbayar, ikutan dia jumlah nominalnya di dalam angsuran per bulan. Nah itu yang terjadi. Ada beberapa yang kita temukan dan kita tangani, asuransinya ini dibuat bodong, istilahnya digelapkan. Tapi dalam hal ini sebagai saya katakan konteks oknum. Jadi saran saya, eloknya perusahaan pembiayaan itu sudah cukuplah membohongi masyarakat dengan segala macam trik-trik. Dan sebenarnya kalau mau ikut kita betul-betul memproses secara hukum itu ada unsur-unsur pidana. Jadi sekian dari saya, dan itu beberapa masukan kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Sulawesi Utara. Karena hemat saya kembali lagi ke masyarakat. Kalau bisa jangan tergoda dengan marketing-marketing yang ada di finance, ya kan? Dan juga dealer dia sudah sinkron dengan finance. Pelajarilah, bisa kita membeli kendaraan nggak harus on the road. Ada off the road bisa. Baik, Pak Stefanus, sedikit tentang asuransi tadi. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang angsurannya telah lunas, sudah mau ambil BPKB, asuransinya bisa diklaim atau seperti apa?
Ketika asuransi ini saya terangkan sedikit Pak, waktu ya. Jadi ada 2 asuransi kalau di dalam kredit itu, dia ada all risk yang pertama, entah 1 tahun, entah 2 tahun. Setelah itu ada TLO dengan kepanjangan dari total loss only. Nah sekarang ini perjanjian kontrak asuransi waktu pertama all risk itu ditandatangani. Berjalan waktu 2 tahun, angsuran berarti sudah 24 ataupun masuk ke 26 bulan, dia hijrah ke asuransi TLO. Jadi pertanyaan kami, apakah ada perjanjian baru, ada tanda tangan baru? Dan selama ini kita temukan tidak pernah ada. Nah, dalam hal ini siapa yang salah? Bagi saya itu adalah oknum-oknum berdasi, ya kan, maling-maling berdasi yang bercokol di perusahaan pembiayaan non-bank. Oke. Begitu. Itu saja. Baik, itu dia untuk Anda yang sudah bertanya tadi, semoga cukup lengkap. Ada yang tersisa tadi Bapak-bapak terkait dengan lantas bagaimana masyarakat harus bersikap ketika dicegat oleh debt collector di jalan. Karena seperti yang disampaikan Pak Stefanus tadi, mereka membawa dinamakan surat tugas, surat jalan begitu, seakan-akan terlihat sah untuk menarik kendaraan tersebut sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Menolakkah, membacakan aturankah, atau masyarakat harus browsing dari sekarang, memberitahukan ke debt collector bahwa ini adalah tindakan pidana, atau seperti apa? Silakan dari Pak Stefanus terlebih dahulu. Masyarakat memang untuk setelah masa ini ya kita kembali lagi untuk mengedukasi dengan program-program kerja kita. Tapi masyarakat sudah rasanya sudah cukup ada perkembangan untuk kecerdasan sebagai pengguna barang dan jasa, dalam hal ini konsumen. Ya. Masyarakat cukup paham sebenarnya. Cuman saya meluruskan lagi, saya mengingatkan bagaimana ketika ini ya contoh ada melakukan teror melalui chat WA yang isinya ancaman atau menakut-nakuti, itu sudah pidana. Ancaman WA itu termasuk di kekerasan verbal, teror, verbal abuse ya. Iya, jadi itu bisa kita laporkan. Walaupun belum LP ataupun berbentuk pengaduan atau dumasan, kita laporkan ke kepolisian. Otomatis kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali terjadi, bisa kita tingkatkan ke LP. Nanti silakan hubungi hunting kami. Kontak-kontak person jajaran kami akan membantu mencari solusi. Oke, Pak Stefanus, kita ke Pak Ronald. Yang dilakukan masyarakat Pak Ronald kalau dicegat di jalan? Ya, saya ingin sampaikan negara ini kan negara hukum. Artinya ketika hal itu terjadi, kita pintar-pintar untuk membaca situasi dan kondisi. Yang pertama, ada kepolisian. Mungkin orang berpikir bingung, polisi kan nggak urus usia. Kenapa konsumen terkadang itu harus melaporkan ke pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal jangan sampai terjadi kriminalisasi situ, kriminal maksudnya. Ya, yang maksudnya kan ini yang dicegah konsumen. Saya beri contoh, yang konsumen itu kalau dia perempuan, nah mungkinlah dia mau melawan. Jalan satu-satunya, ya terkadang kan handphone ini menjadi alat pembantu. Ketika kita buat video, ketika kita foto, maka orang-orang oknum-oknum ini merasa risih, merasa takut. Ya artinya mungkin mereka undur, tapi toh kalau memang mereka masih bersikeras untuk merampas atau mungkin menekan, mengintimidasi, ya langkah kita carilah pihak keamanan, perlindungan hukum. Baik, tapi langkah paling simpel yang paling cepat dilakukan adalah merekam langsung. Iya, merekam langsung, karena itu bukti yang akan kita bawa nanti. Mereka tidak bisa mungkin mengelak karena ada bukti. Ini kan ada bukti. Anda mungkin ada gerakan mau pukul atau lain sebagainya, menyampaikan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Pak Michael, kalau sudah terlanjur ditarik kendaraannya, apa langkah selanjutnya yang harus masyarakat lakukan? Kalau kendaraan sudah terlanjur ditarik itu kalau sudah terlanjur ditarik itu carilah kita yang LPKRI nanti nomor WA kami yang kami taruh di RRI ya. Baik, oke, siap. Sebagai closing statement atau yang terakhir dari Bapak siang hari ini adalah poin-poin penting yang perlu diingat masyarakat agar supaya nanti ketika menghadapi masalah serupa sudah cukup teredukasi seperti itu siang hari ini di Mosaik Indonesia. Kita mulai dari Pak Stefanus, silakan. Saran dan pesan saya,
yang tadi saya sudah sebutkan, supaya masyarakat lebih sadar pertama tentang perekonomian, tentang penghasilannya. Memang ada juga konsumen yang kurang baik ya, tidak beritikat, dan mungkin sudah menjadi profesi di mana dia berubah-ubah identitas. Kadang dia bermain dengan oknum finance sehingga meluruskan survei sehingga dapat. Nah, kalau itu memang itu musuh kita. Karena itu kita tidak masuk dalam perlindungan dia sebagai konsumen. Karena dia sudah punya niat dan sudah pernah melakukan tindakan perbuatan yang curang dan mengarah ke sindikat ya. Mobil-mobil bodong. Baru kedua, untuk masyarakat juga supaya lebih cerdas dan semua kan ada tertulis, baca-baca itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, di situ menerangkan hak dan kewajiban konsumen tentang pengguna barang dan jasa, entah kita pengguna jalan, pengguna jembatan, pengguna jasa, entah jasa kita gunting rambut, ke salon, pokoknya barang dan jasa lah. Baik, Pak Stefanus. Kita ke Pak Michael, silakan Pak Michael, singkat saja. Saya sampaikan kepada konsumen, kalau mau ini kendaraan, berpikir dulu ke depan. Kalau tidak mampu jangan. Baik, kalau tidak mampu jangan. Pak Ronald, cukup singkat tadi? Iya, kalau menurut saya, yang pertama, pahamilah aturan-aturan. Ketika kita sudah memiliki kendaraan, hak seperti apa dan kewajiban itu seperti apa. Kalaupun terjadi sesuatu di jalan, nah kita terkadang keluar rumah kita pikir-pikir mau ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas lain. Harap-harap mungkin kita pikir-pikir nyaman dengan keberadaan kita di jalan. Tapi ketika tiba-tiba kita dicegat, nah usul saya agar supaya pintar-pintar, yang pertama pintar-pintar untuk memahami. Artinya kenapa ada banyak konsumen ketika dicegat, dia sedikit mengerti, dia sedikit pahami. Orang-orang oknum-oknum tersebut itu terkadang tidak sampai untuk mengambil, untuk memanggil, karena orang ini, konsumen ini mengerti. Tetapi kalau yang berbahaya kalau tidak, itu yang jadi mangsa tidak atau paham. Ya itu yang jadi mangsa dan memang jadi sasaran. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald, cukup lengkap ya. Sudah memberikan Anda pendengar edukasi siang hari ini terkait dengan perampasan kendaraan antara hak dan kewajiban. Saya mengucapkan terima kasih Ketua LPKRI DPD Sulawesi Utara Bapak Stefanus Sumampo sudah hadir. Selanjutnya Pak Ronald Sengkei selaku Sekretaris LPKRI DPD Sulawesi Utara dan Pak Michael Pusung Ketua LPKRI DPC Kota Manado sudah hadir di Mosaik Indonesia siang hari ini. Dan itu dia pendengar untuk Mosaik Indonesia. Semoga sedikit banyaknya yang saya tangkap dari dialog kita siang hari ini adalah bukan tentang siapa yang salah dan benar terkait perampasan kendaraan, namun mengetahui hak dan kewajiban secara seimbang. Lantas juga Anda sebagai konsumen yang cerdas disarankan untuk membaca perjanjian kredit, memahami konsekuensinya, dan yang pasti juga jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, DPD Provinsi Sulawesi Utara, juga DPC Kota Manado. Betul Bapak-Bapak ya? Kurang lebih seperti itu. Dan kami pamit dari ruang dengar Anda. Saya Priscila selaku presenter Mosaik Indonesia, mewakili penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR dari Manado, Nandang Supriyadi STMM. Ada produser Anita Makawimbang, selaku pengarah acara Sulistiani Martam, dan rekan-rekan teknik yang sudah bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Selamat. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.